saya Yani Tarot. Selamat datang di channel YouTube kami. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu happy dan sukses. Bagi yang pertama kali menemukan channel kami, silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga channel ini berkembang sangat pesat dan bermanfaat bagi miliaran orang. Kali ini kami akan menjawab request teman-teman, baik itu lewat YouTube, WA, IG, untuk mereadingkan seseorang artis yang katanya terlibat dalam sebuah video yang konon mirip dengan salah satu artis di Indonesia. Biasanya dia main di FTV ya, tentang kejadian yang sangat heboh sekali ya, bahkan di sosmed itu menjadi trending, bahkan di media massa, baik itu media massa yang nasional, lokal maupun di YouTube. Itu sekarang ini begitu trending sekali ya, nama seorang artis tersebut, yaitu namanya Giselle, dimana videonya tersebar sangat luas sekali, yang sekarang ini dicari-cari banyak orang, yang orang itu penasaran untuk melihat video yang heboh, yang hot tersebut. Itu mirip banget dengan seorang artis yang bernama Giselle. Apakah benar? Itu sangat banyak sekali ya. Bahkan polisi juga sudah mulai ada laporan dari masyarakat untuk menyelidiki kasus tersebut. Kita nanti akan lihat bagaimana apa sebenarnya yang terjadi, bagaimana perasaan seorang Giselle yang katanya mirip terhadap video yang ada di adegan tersebut, yang katanya sangat mirip sekali dengan Giselle. Terus juga laki-lakinya juga ada kemiripan dengan seseorang juga. Nanti kita akan readingkan gimana sih perasaan seorang Giselle sekarang ini, dan motif apa yang menyebabkan video itu tersebar. Terus bagaimana kondisi Giselle dalam menghadapi masalah ini ya. Jadi jika Anda sekalian belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Dan subscribe ini gratis, walaupun gratis Anda akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sekali dari channel ini. Dan jadilah Anda sahabat asik, yaitu sahabat yang anti skip iklan. Dengan tidak Anda skip iklan berarti Anda mendukung kami untuk selalu support, untuk berkarya buat kalian semuanya. Oke, kita akan readingkan bagaimana kondisi kejiwaannya, kondisinya sekarang, dan apa yang dilakukan seorang Giselle terhadap kejadian yang sangat luar biasa sekali, yang sekarang ini sangat trending di seluruh Indonesia. Bahkan banyak orang sekali yang mencari-cari linknya, banyak link-linknya juga yang sudah dihapus. Kita coba ya, kita lihat. Seperti biasa nanti kita akan ambil 2 kartu ya, kita acak-acak dulu. Ini adalah kartu pertama. Kartu pertama ini mengambang devil ya. Ini melambangkan hitam di atas, hitam dan putih. Dimana kalau dilihat dari perasaannya seorang Giselle ini, memang dia sangat berkecambuk ya. Dalam arti dia bingung, dia bimbang. Di sini melambangkan sebuah kartu yang memang banyak hal ya yang membuat dia Giselle itu takut ya.
takut, was-was, cemas. Kenapa sih video mirip saya itu yang heboh? Kenapa nggak orang lain gitu ya? Dan dirinya itu muncul semacam itu. Bahkan dalam wawancara pun dia terkesan, apa sih yang akan saya dengar lagi yang membuat saya down gitu ya. Memang di gambar ini juga dilambangkan memang video yang disebarkan itu memang ada juga, kalau dilihat di kartu ini juga ada sesuatu ya. Sesuatu artinya ada motif-motif tertentu. Jadi orang yang mengupload ke YouTube tersebut, orang yang pertama kali mengupload video yang mirip dengan artis Gisel itu memang ada maksud-maksud tertentu ya. Bisa juga faktor karena mungkin crash ya, ada permusuhan ya, baik itu secara langsung atau tidak langsung. Juga ada motif-motif yang memang dibuat untuk tujuan-tujuan tertentu. Terus ada juga yang di sini juga ada orang yang mendompleng gitu ya, mendompleng dalam arti memang dia sudah nggak suka Gisel, atau mungkin ada faktor tertentu ya yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu juga yang menggunakan sebagai isu tentang Gisel ya. Jadi di sini memang kalau dilihat di kartu ini ada beberapa kepentingan orang yang pertama sama orang yang menunggangi ya. Jadi kalau orang yang pertama upload itu juga punya kepentingan negatif terhadap Gisel gitu ya, baik secara langsung tidak langsung itu punya, baik dia kelihatan permusuhan atau tidak itu ada. Terus yang pihak kedua ini juga ada yang menunggangi untuk tujuan-tujuan tertentu ya. Terus di gambar ini juga melambangkan sepertinya ini juga sebagai kado buat Gisel ya di akhir tahun ini, yang kado yang mungkin kurang bagus ya bagi dia ya, yang tidak diharapkan oleh seorang Gisel. Kenapa video mirip tentang dia ini harus muncul dan itu menjadi trending ya, sangat viral, sangat dicari-cari banyak orang. Di sini juga digambarkan memang nanti Gisel ini juga akan dipanggil polisi ya, mungkin dimintai keterangan ya, dimintai keterangan tentang kejadian tersebut, apakah benar dia yang melakukan atau tidak ya. Di sini memang seorang Gisel juga sangat down ya, sangat down sekali dengan kejadian yang menimpanya. Bahkan di antara akhir tahun sampai awal tahun nanti, seorang Gisel memang harus berurusan dengan pihak kepolisian ya untuk menjelaskan kasus yang mirip dengan dia ya di sini ini. Jadi memang di sini muncul devil itu ya, lambang yang tidak baik ya, artinya hitam dan putih. Ada kecenderungan niat baik, ada kecenderungan niat tidak baik gitu ya. Kalau perasaannya Gisel kalau di kartu ini memang serba membingungkan, artinya dia cemas juga, kenapa dirinya yang harus menimpa gitu ya. Terus kenapa dia nanti harus berhubungan dengan polisi? Mungkin juga kalau dilihat di kartu ini ada hubungannya juga, kenapa nanti dia harus berhubungan dengan persidangan gitu ya. Kalau dilihat di kartu ini memang gambarannya itu nanti Gisel akan dipanggil polisi, juga ada persidangan. Karena Anda lihat ya di kartu ini ada dua ya, hitam putih, itu ada persidangan ya. Ini juga di akhir tahun 2020, di awal tahun 2001 ini adalah sesuatu kado yang tidak diinginkan seorang Gisel, yang memang Gisel harus melalui hal tersebut. Karena di gambaran ini menunjukkan dia akan berhubungan dengan polisian, juga akhirnya berhubungan dengan persidangan gitu ya. Kita coba bagaimana tentang Gisel ya.
Kita lihat di kartu keduanya gimana. Di kartu kedua muncul seperti ini ya. Ini melambangkan sebuah keberuntungan. Jadi Giselle akan dengan kejadian yang menimpa dia, dengan kejadian kasus video yang mirip dengan seorang Giselle, ini Giselle masih beruntung ya. Keberuntungan masih berpihak pada dia. Walaupun dia posisinya down, mungkin ada teman-teman yang menjauhinya dia, atau mungkin teman-teman yang sinis dengan dia, orang-orang yang gak suka dengan si Giselle itu tepuk tangan dan sebagainya, dimusuhi oleh orang, image-nya juga jadi nggak bagus gitu ya. Ini masih ada keberuntungan di mana masih orang-orang di sekitar Giselle itu masih banyak sekali orang-orang yang mensupport dia, yang memotivasi dia, yang membuat dia itu masih kuat dalam menghadapi cobaan yang dihadapi sekarang ini. Dia juga masih, walaupun down itu, dia masih bisa berpikir positif. Juga banyak orang-orang di sekitarnya, teman-temannya, bisa dikatakan mereka itu lebih banyak mensupport Giselle dengan support yang sangat luar biasa sekali. Itu sangat membantu seorang Giselle itu untuk tetap kuat menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi di akhir tahun ini sampai awal tahun 2001 nanti ya. Karena keberuntungan yang ada di kartu ini yang dimiliki Giselle ini juga menjaga dia agar tetap tabah menghadapi kenyataan ya. Jadi kalau kita lihat di kartu pertama, di kartu kedua tentang Giselle ini, dimana di kartu pertama ini melambangkan memang ada maksud-maksud tertentu dari orang yang pertama kali mengupload video yang mirip dengan dia. Terus juga mungkin juga orang tersebut yang upload itu ada kepentingan karena dia sakit hati dengan Giselle, atau dia memang bermusuhan secara langsung dengan Giselle maupun tidak bermusuhan langsung dengan Giselle. Dalam arti kan terkadang itu musuh, dia nggak suka dengan seseorang itu terang-terangan ada, atau mungkin hanya perasaan terus selalu ada kesempatan itu dilakukan. Terus ini juga ada orang yang mendompleng ya dari kejadian yang menimpa seorang Giselle yang videonya hot yang mirip tersebut itu tersebar, itu didomplengi juga pihak ketiga yang mendompleng untuk menyerang seorang Giselle gitu ya, untuk tujuan-tujuan tertentu. Di sini juga dilambangkan Giselle itu juga sangat-sangat frustasi, terus dia juga gelisah, kenapa harus saya yang mengalami masalah seperti ini gitu ya. Terus di sini juga digambarkan Giselle nanti juga akan dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menjelaskan persoalan yang video hot yang mirip dengan dia. Terus ini juga di gambar ini juga akan ada sebuah persidangan ya, persidangan tentang video mirip dengan dia itu. Sampai ke persidangan dia juga seorang Giselle nanti juga akan dipanggil ke persidangan. Di kartu ini ya, kartu ini memang memunculkan sebuah spekulasi ya, spekulasi hitam dan putih gitu ya. Terus di kartu kedua ini menunjukkan bahwa Giselle ini masih dilindungi ya, dilindungi oleh Tuhan gitu ya. Dia masih sangat beruntung sekali ya, beruntung sekali. Walaupun banyak orang-orang yang di sekitarnya mungkin ada yang nggak suka, melecehkan dia, menghina dia, menjauhi dia, tapi tetap keberuntungan masih menyertai dia. Masih banyak orang yang benar-benar support dengan dia, yang memahami dia, yang membantu dia, yang membantu Giselle sendiri untuk tetap tabah menghadapi persoalan yang dihadapinya. Jadi bisa dikatakan kasus yang terjadi seorang Giselle ini memang sangat menyakitkan, tapi Giselle sendiri masih sangat beruntung karena banyak hal yang nanti yang membuatkan Giselle itu tidak terlalu down, karena banyak orang-orang di sekitarnya terutama keluarga terdekatnya itu sangat support dengan Giselle, dan orang-orang yang
selama ini yang pura-pura baik pada dia akan semakin kelihatan siapa sebenarnya kawan lawan, itu kelihatan oleh Gisel sendiri. Jadi di sini juga sangat bagus untuk kita introspeksi diri ya, karena kalau bisa kita harus stop bugil telanjang di depan kamera ya. Mungkin kita maksudnya hanya untuk kepentingan pribadi, bisa juga ya, tapi kita nggak tahu ya, bisa juga video tersebut keluar dari diri kita, jadi ranahnya sudah tidak pribadi, disebarkan oleh orang lain, apalagi kalau orang lain itu benci dengan kita atau musuh kita, bisa saja terjadi. Jadi kita sarankan dari kejadian Gisel ini, video yang mirip dengan Gisel ini, kita sarankan stop untuk bugil depan kamera ya. Lebih baik jangan melakukan seperti itu, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya ya. Mungkin bisa saja HP kita selalu kita pegang gitu ya, tapi kita nggak tahu, bisa juga HP itu pasti pinjam temen tahu itu dia menyimpan itu, atau bisa juga HP kita hilang, padahal itu sangat penting ditemukan orang-orang yang menemukan orang yang nggak baik, bisa juga disebarkan. Atau mungkin waktu Anda servis Anda lupa, ya bukan servis itu yang ngambil, bisa juga ya, banyak sekali ya. Jadi stop, kalau bisa stop untuk bugil depan kamera. Juga kita sarankan kalau bisa kita himbau ya, ini kejadian seperti ini bisa aja menimpa kita sendiri ya. Jadi kita sarankan stop pada diri Anda ya. Ketika Anda mendapatkan link Gisel ini atau video-video semacam ini, stop pada diri Anda, jangan sebarkan ke teman Anda ya. Stop pada diri Anda. Dengan Anda stop pada diri Anda video ini, dan Anda tidak perlu mencari-cari linknya, ini juga membantu untuk hal-hal semacam itu tidak tersebar ke yang lainnya. Terutama kita khawatirkan juga pada anak-anak kecil ya, anak kecil nggak tahu ya, ini efeknya juga tidak bagus. Oke, demikian reading tarot kami. Saya ucapkan terima kasih. Jika dirasa resonate silakan like jempolnya. Jangan lupa untuk absen dengan cara like jempol, komen positif. Jika ada pertanyaan, request, silakan tulis komentar di bawah. Jika Anda belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Kami selalu update setiap jam 7 malam setiap harinya. Jika Anda merasakan manfaat dari channel ini, video ini, jangan lupa untuk share ke sosial media Anda miliki. Beritahu pada teman, sahabat, relasi, atau pada siapapun, siapa tahu mereka membutuhkan motivasi, membutuhkan solusi, membutuhkan pencerahan, bisa mendapatkan di channel ini. Demikian reading tarot kami, saya ucapkan terima kasih, semoga selalu happy dan sukses, amin.